Assalamualaikum, apa boleh seseorang memperbaiki pakaiannya dalam keadaan sholat agar rapi? Ya, kalau sekedar bergerak yang ringan, ya tidak dikatakan misalnya orang yang melihatnya ini orang sholat atau bukan ini, ya, dan dia butuh untuk itu, maka tidak mengapa gerakan yang ringan dalam sholat untuk kemaslahatan sholat tidak mengapa, ya. Ya misalkan contohnya itu tadi, misalkan dia sujud tiba-tiba jatuh songkoknya, ya, dia ambil dia pakai, itu kan gerakan yang ringan, tidak mengapa, tidak merusak sholat. Makanya Imam Asy-Syaukani pernah sholat begitu, jatuh serbannya, serban itu bahasa Arabnya apa? Imamah. Kemudian dia ambil, dia kenakan kembali. Setelah sholat ada orang yang menegur, ya Anda sholat bergerak memperbaiki imamah. Apa kata Imam Asy-Syaukani? Menggendong umamah lebih besar dari memperbaiki imamah. Apa maksudnya? Nabi pernah salat menggendong cucunya bernama Umamah, ya, dan beliau cuma memperbaiki imamah. Makanya Syaukani mengatakan memperbaiki imamah itu lebih ringan daripada menggendong Umamah, ya. Jadi gerakan yang ringan untuk kemaslahatan salat tidak mengapa, ya. Misalkan ada yang gatal sekali, ya, gatal sekali, digaruk sedikit saja sudah cukup. Penting jangan garuk terus dari takbir menggaruk sampai salam, ya. Kalau ini perlu dikasih salep ini. Atau misalkan sementara salat tiba-tiba berbunyi dering handphone, dia lupa matikan, ya. Dalam kondisi seperti ini tidak mengapa bergerak ringan mematikan cek handphone kemudian dimasukkan lagi. Ya mengapa? Karena di sini bertemu dua kemudaratan. Satu, ya bunyi handphone yang mengganggu orang yang salat. Ya biasa kan begitu, ada orang dari takbir sampai selesai bunyi handphonenya, la haula, apalagi kalau yang ada deringnya itu musik, ya mengganggu konsentrasi. Ini mudaratnya lebih besar ketimbang dia bergerak sedikit yang ringan untuk mematikan handphonenya. Yang penting jangan diangkat, ya, matikan segera cek. Ya, itu boleh gerakan yang ringan untuk kemaslahatan salat. Tapi kalau tidak ada kaitannya dengan salat hindari, ya, apalagi gerakan yang berlebihan. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya orang yang bertaubat tapi melakukan maksiat kembali? Apakah ketika dia bertaubat diterima lagi? Insya Allah. Ya karena jangan sampai syaitan datang kepadanya dan mengatakan, kau ini mempermainkan taubat. Jangan mau kau taubat kalau begitu. Nah, ini yang diinginkan oleh syaitan. Ya makanya jangan buka pintu syaitan. Pokoknya bermaksiat, bertaubat, tidak sengaja terjatuh lagi, bertaubat lagi. Bertaubat lagi sampai Allah berkata kepada kita, lakukan apa saja yang kau mau, saya sudah ampunkan dosa-dosamu. Tapi bukan berarti kita sengaja, ya, bukan berarti kita sengaja. Ya jadi kalau misalnya kita terjatuh, bertaubat kembali, insya Allah pada akhir. Dan ini bagian dari mujahadah, usaha. Dan Allah mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Apa hukumnya menjalani terapi pengobatan ruqyah? Tidak mengapa. Ya tidak mengapa. Yang mau baik menjadi peruqyah atau minta untuk diruqyah, dan yang mau minta ruqyah dibolehkan, walaupun yang afdal dan yang sempurna adalah tidak meminta ruqyah, namun tidak menunjukkan keharaman dan ketidakbolehannya. Tapi kalau dia bersabar meruqyah diri sendiri, bersabar dengan penyakitnya, insya Allah dia bisa masuk dalam 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, selama dia bersabar. Tapi kalau dia tidak mampu bersabar, memang dia butuh, ya kemudian dia minta untuk diruqyah, boleh, silahkan. Begitu pula meruqyah, tidak mengapa, dan tidak mengapa mengambil imbalan dari ruqyah tersebut, sebagaimana Abu Sa'id Al-Khudri mendapatkan imbalan 100 ekor kambing ketika dia meruqyah kepala kampung yang tersengat kalajengking. Tapi ulama kita mengatakan jangan jadikan itu sebagai tujuan utama, ya, apalagi kalau misalkan dibeda-bedakan. Sudah ada jadwal dengan orang yang biasa-biasa untuk diruqyah, ya pas datang orang kaya dia mengatakan bapak saya butuh diruqyah, dia cancel jadwal yang ini. Ini dikhawatirkan berkah ruqyahnya itu dicabut, ya. Jadi yang dilarang itu adalah al-jaza', berlebih-lebihan, ya, dalam mengambil upah. Tapi kalau dikasih silahkan, tidak mengapa, dan penghasilan itu halal insyaallah. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.